Ini perkara Nabi Khidir alaihissalam yang katanya memang masih hidup sampai sekarang dan itu masih aktif mengajar para wali-wali Allah, entah dengan risalah yang seperti apa yang diajarkan, itu masih diyakini oleh sebagian orang-orang yang mendengar perkataan dai ini. Yang pertama tadi persoalan Nabi Khidir. Nah, itu memang kalau kita coba lihat bagaimana pandangan para ulama dalam persoalan itu, memang ada perbedaan. Bahkan wallahu alam katanya Imam Suyuti termasuk yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Ada pula yang mengatakan dia hidup tapi hidup yang tidak muqayyad gitu, tidak terikat dengan ketentuan tempat dan waktu, sehingga dia bisa berada di mana yang dia inginkan, dan dia bisa berada kapan dia mau. Ini lebih tidak bisa diterima lagi ini. Kalau Imam Suyuti dan juga katanya Imam Nawawi, wallahu alam, saya tidak tengok langsung dari buku referensinya, tapi ada catatan-catatan ringan yang pernah saya baca. Katanya dia memang cenderung mengatakan masih hidup. Itu saja itu ditolak oleh kebanyakan para ulama, apalagi hidup yang ghairu muqayyad yang tadi itu, yang tidak terikat oleh ketentuan tadi itu. Jadi dia mau berada di mana ya bisa. Dia mau berada di Jakarta, nanti tiba-tiba Nabi Khidir sampai di Jakarta. Ini akan menjadi tidak logis lagi kalau dibawa kepada kehidupan duniawi yang dialami oleh orang. Yang paling tepat dalam persoalan ini, dan itu yang saya yakini, itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah diantaranya, mengatakan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan Nabi Khidir lalu yang mengatakan dia masih hidup itu palsu. Imam Bukhari juga termasuk yang mengatakan dia sudah tidak ada lagi, dan itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW dan juga kepada ayat, karena bahwa sesungguhnya ayat mengatakan, hadis juga bahwa nanti 100 tahun setelah saya itu semua yang hidup ketika itu akan mati gitu kan. Berarti sudah tidak ada lagi. Ada juga ungkapan Nabi ketika di perang Badar itu juga salah satu dari alasan oleh sebagian untuk menolak keyakinan bahwa dia masih hidup. Kan Nabi bilang begini, ketika terjadi perang Badar itu kan Nabi khusyuk sekali berdoa sampai jatuh surbannya, dinaikkan lagi oleh Abu Bakar. Itu ada kata-kata Nabi begini, kalaulah ya Allah pasukan ini tidak mendapatkan kemenangan, seandainya mereka kalah, maka lan tu'bad fil ardi abadan, kamu berarti tidak akan ada yang menyembahnya lagi. Itu menggambarkan bahwa Nabi Khidir sudah, karena kalau seandainya pasukan itu ternyata kalah dan Nabi Khidir masih ada, berarti Nabi Khidir masih menyembah Allah. Itu diistimbatkan seperti itu gitu, diambil kesimpulannya seperti itu. Lan tu'bad fil ardi abada. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa di atas, dia tidak di bumi, karena Allah angkat Nabi Isa itu ke langit. Padahal Nabi tadi mengatakan lan tu'bada fil ardi abada, berarti kamu tidak lagi disembah, tidak lagi yang menyembah. Maka kalau kita kumpulkan pandangan para ulama-ulama, yang lebih tepat dalam persoalan ini, wallahu alam, Nabi Khidir sudah wafat, meskipun ada perbedaan pandangan seperti yang tadi. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan ketika Nabi duduk di masjidnya, tiba-tiba ia mendengar ada suara di belakang, ternyata itu adalah Nabi Khidir. Itu juga sebagai hadis yang palsu. Itu hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari segi keabsahan dari mana datangnya hadis itu. Nah, seandainya pun Nabi Khidir itu hidup, apakah kita akan mengikuti syariat dia? Enggak. Nabi Khidir itu wajib ikut syariat Nabi Muhammad jika masih hidup. Dan itu untuk Nabi Musa, Nabi Muhammad kan pernah mengatakan seperti itu. Seandainya Musa hidup hari ini, dia akan mengikuti syariatku.
Kan Umar bin Khattab itu pernah membawa Taurat di hadapan Nabi kan, disembunyi-sembunyikan malu-malu Umar tadi karena dia membawa Taurat. Nabi nanya, apa tuh Umar? Ternyata itu adalah Taurat. Tidak boleh sama Nabi kan? Karena ketika Quran ada, ketika Quran diturunkan, maka Quran itu nasikhun lima qabla, menasakh apa yang ada pada sebelumnya. Maka seandainya pun hidup, dia wajib mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku dia berguru kepada Nabi Khidir, emang yang diajarkan Nabi Khidir apa? Adakah sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau berbeda, berarti wajib ditolak. Karena dia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hidup ataupun tidak hidup, ternyata nggak ada juga fungsinya. Ada orang ngaku-ngaku di majelisnya duduk di situ Nabi Khidir, atau dia sendiri yang duduk di majelis Nabi Khidir. Ini lagi-lagi banyak kelucuan yang kita temukan di kehidupan yang memang pantas kita mengatakan darurat. Keadaan kondisi di mana sudah semakin parah, tauhid yang memang harus diluruskan. Nah, jadi sekali lagi pendapat yang kuat itu adalah dia sudah tidak ada, tapi seandainya pun dia masih hidup, maka dia tak mungkin mendatangkan syariat yang baru. Karena dia pun antara dia dengan Nabi Musa, tetap Nabi Musa yang lebih afdal. Karena Nabi Musa adalah nabi dan rasul, sedangkan Khidir adalah nabi. Bahkan Abu Bakar, Umar bisa lebih afdal dari Nabi Khidir. Karena Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka nggak usah nggak usah buat cerita, nggak usah buat cerita-cerita, dongeng-dongeng yang nanti itu menjadi sesuatu yang wah bagi diri dia untuk membuat dia menjadi berbeda nanti dari yang lain dan menjadi pangkal atau awal dari keikutsertaan orang pada atau keinginan orang untuk mengikuti apa yang dia katakan. Lagi-lagi takutlah kepada Allah. Ittaqillah ya akhi. Takutlah kepada Allah. Semua kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala dan Allah bisa berbuat dalam kehidupan kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Babat TV Sunnah, belajar agama baru.